Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak sekalian. Selamat malam. Kali ini kita berada di Pelabuhan Panjang dan di sini saya bersama Pak Eli Subiakto. Beliau pejabat karantina dari Balai Karantina Ikan, hewan, ikan, dan Tumbuhan, tumbuhan. Hewan, I- Ikan dan dan Tumbuhan. tumbuhan. Ya. Karena gabungan dari yang dulunya ada karantina ikan, karantina hewan dan tumbuhan sekarang jadi satu. Jadi nyebutnya Balai Karantina Hewan, Ikan, Ikan dan dan Tumbuhan. tumbuhan. Ya. Kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan beliau. Ya. Selamat malam Pak Edi. Ya, selamat Ya. malam Pak Kabalai. Ya, Ini di belakang kita ada ya, kapal ternak dari Australia. Australia, ya Pak. Mohon informasinya. Kapal ini mengangkut ternak apa saja, berapa, ya, Iya. dan biasanya proses yang umum itu ketika kapal mau bongkar seperti apa? Mungkin sobat ternak sekalian pengen tahu Oh, gambarannya. iya, iya. Jadi begini Pak Kabalai, jadi pada malam hari ini kapal ini memuat sapi dari Australia, terdiri dari sapi bakalan dan sapi indukan. Jadi totalnya itu saya lihat dulu data saya itu 3.770 ekor. 3.770 ekor. Iya. Nah, itu sapi bakalannya 3.200. Sapi bakalan 3.200. Ya, kemudian sapi indukannya itu 570. Oke. Nah, ini nanti akan didistribusikan ke ada 6 tempat. Dan 6 Ada perusahaan, 6 perusahaan. ya. Iya. Oh, baik. Ya, seperti itu, Pak. Nanti mungkin akan berlangsung dari malam ini sampai kemudian kemungkinan nanti kalau lancar ini 12 jam ke depan itu bisa selesai. Proses bongkarnya selama 12 jam Iya. dengan untuk apa namanya sapi sebanyak 3.000-an itu ya Pak? Iya. Karena sekarang sementara agak sulit transportasi dalam hal bahan bakar kan Pak. Nah, Untuk jadi mengangkut dari pelabuhan ke instalasi karantina, karantina. iya. Oh, Jadi baik. secara ini sebenarnya secara teknis itu lancar, tidak ada masalah sih. Hanya hambatan-hambatan seperti itu yang non teknis saja di luar Terima kasih Pak. pembongkaran ini. Oh, iya. Biasanya proses ini Pak, bongkar itu kalau dari sisi karantina prosesnya seperti apa? Iya. Jadi ketika kapal ini sandar, kemudian kita dari karantina kita akan naik melakukan pemeriksaan. Pertama pemeriksaan dokumennya. Jadi health sertifikatnya itu dari Australia kita periksa serta dengan lampirannya. Nah, nanti ada apa? Storage plan-nya, ada manifestnya dan lain-lainnya. Nah, itu akan kita periksa kebenaran isi jenisnya dari dokumen itu. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik secara umum secara umum ya di atas kapal. Nah, setelah itu nanti setelah kita nyatakan bahwa hewan tersebut lengkap dokumennya, kemudian secara fisik kita lakukan secara umum itu tidak menunjukkan gejala-gejala penyakit yang kita curigai, kita akan izinkan untuk dilakukan pembongkaran. Ya. Sobat ternak sekalian, sudah ada gambaran ya apa saja yang dilakukan oleh teman-teman dari karantina ketika ada kapal mau bongkar. Ya, ada tambahan juga Pak Kabalai. Jadi ketika sapi yang akan muat ternak itu kita akan lakukan desinfeksi. Jadi ketika dia masuk ke pelabuhan, kita punya tempat di sana terkosong itu kita akan desinfeksi dulu. Nah, ketika sudah didesinfeksi, dia akan muat di sini. Setelah dimuat, nanti dia kembali lagi ke sana, kita desinfeksi kembali juga ternaknya itu. Sapi-sapi ini didesinfeksi, baru nanti dia diberikan surat jalan dari karantina, baru dibawa ke instalasi. Gitu. Oh, baik. Jadi cukup kompleks yang dilakukan selain memeriksa dokumen dan kelayakan dari ternaknya, juga tidak melupakan masalah safety-nya, security-nya. Yeah. Jadi untuk memberi jaminan bahwa sapi-sapi yang masuk ke Indonesia, khususnya ke Lampung ini adalah sapi sehat dan diperlakukan dengan baik, ya, agar tetap sehat begitu, dan tidak ada potensi membawa maupun tertular penyakit, begitu. Sobat ternak sekalian, tadi Pak Eli sudah menceritakan, sudah berbagi informasi pada kita semua. Jadi kapal ini memuat 3.000-an sapi, 3.730. Ya. Dengan 570 diantaranya adalah sapi indukan. Sapi indukan ini merupakan salah satu
realisasi dari program pemerintah untuk meningkatkan investasi sapi potong maupun sapi perah. Maksudnya program ini pemerintah mendorong untuk peningkatan usaha peternakan sapi perah maupun sapi potong dengan menambahkan populasi yang ada di Indonesia melalui importasi sapi indukan, gitu. Jadi pada kesempatan ini ya ada 570 ekor yang masuk ke Indonesia ya, khususnya ke Lampung, gitu, melalui perusahaan Juang Jaya Abdi Alam atau JJA, begitu. Semoga ini bisa menggiatkan, menambah populasi ternak dan akan meningkatkan pembangunan, mempercepat pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Begitu. Terima kasih. Memperhatikan aspek-aspek animal welfare Bapak Ibu semuanya. Sapi dibuat nyaman, sapi dibuat tidak stres. Di dalam kapal pun tadi kita lihat tersedia pakan, minum seperti itu, dan semuanya harus safety. Semuanya harus safety, baik dari sapinya sendiri, kemudian dari semua tenaga kerja yang melakukan shipment ini, stockman, kemudian semua yang terlibat di dalamnya harus diperhatikan faktor keamanan sapinya dan faktor tenaga kerjanya seperti itu. Jadi memang ini hal penting yang diperhatikan untuk mencapai produktivitas yang maksimal, produktivitas yang optimal, maka sapi-sapi ini harus benar-benar dilakukan animal welfare itu, bebas dari rasa takut, bebas dari stres, bebas dari haus, lapar, rasa tidak nyaman dan segala macam. Dan ini semuanya kita lihat sapinya bagus-bagus dan tidak terjadi penyusutan yang signifikan karena memang di dalam kapalnya sapi benar-benar diperhatikan makan minumnya. Nah, ini Pak. Jadi ketika memang faktor pengapalan atau shipment ini berjalan dengan baik, ini sangat mendukung kesehatan sapi. Kalau perjalanannya selama di laut, selama di darat ini tidak memperhatikan faktor animal welfare, maka salah satu risikonya adalah shipping fever atau demam karena pengapalan, itu respiratory disease complex. Demikian obrolan kita dengan Pak Eli Sugianto, semoga menambah wawasan bagi sobat ternak sekalian terkait dengan karantina. Terima kasih Pak Eli. Sama-sama Pak Kabale. Semoga sukses selalu. Sukses selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.